Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamarul di sini. Di sini saya akan mempresentasikan networking and content delivery yang dibuat oleh saya, Yamarullah, dengan NIM 111991146. Di sini tempat kuliah saya. Nah, untuk networking sendiri ya, atau yang bisa disebut networking and content delivery ini, di sini masuk ke dalam lab 2, membangun VNC Anda dan meluncurkan web server. Di lab ini, Anda akan menggunakan Amazon Virtual Private Cloud (VFC) untuk membuat VFC Anda sendiri. Anda menambahkan komponen tambahan untuk menghasilkan jaringan yang disesuaikan. Anda juga akan membuat grup keamanan untuk instan EC2. Anda kemudian akan mengkonfigurasi dan misalnya instan EC2 untuk menjalankan server web dan luncurkan ke VMC. Amazon Private Cloud atau yang bisa disingkat Amazon VMC, mungkin Anda menunjukkan sumber daya Amazon Web Service (AWS) ke jaringan virtual yang Anda tetapkan. Jaringan virtual ini mirip dengan jaringan tradisional yang akan Anda operasikan di pusat data Anda sendiri. Dengan manfaat penggunaan infrastruktur AWS yang dapat diskalakan, Anda dapat membuat VMC yang mencakup beberapa application. Nah, di sini kita memiliki skenario. Di lab ini Anda akan membangun infrastruktur berikut. Yang pertama itu ada application A dengan PMC IP address 10.0.0 dengan subnet 16. Nah, di sini juga ada subnet publik 1 dengan IP address 10.0.0/24 atau subnet 24. Ada subnet privat 10.0.1 dengan subnet 24. Nah, di sini juga ada application B, ada subnet publik 2 dan subnet privat 2. Di sini tabel root-nya bisa kita lihat. Nah, tujuannya setelah menyelesaikan lab ini Anda dapat membuat PMC, membuat subnet, mengkonfigurasi grup keamanan, menunjukkan instan EC2 ke PMC. Nah, di sini kita diberi durasi, diperlukan sekitar 30 menit untuk menyelesaikan lab ini. Nah, di AWS itu sendiri saya sudah membukanya ya. Nanti kalau sudah membukanya akan ada status ini kalau sudah ready. Nah, kita lihat langkah pertama, di bagian atas instruksi ini klik Start Lab. Meluncurkan lab Anda. Panel Start Lab mulai terbuka dan menampilkan status lab. Nah, ini status labnya yang belum ready. Tunggu hingga Anda melihat pesan lab status ready, status lab siap, kemudian klik X untuk menutup panel Start Lab, mulai lab. Nah, di sini status sudah ready seperti yang seperti langkah-langkah, jadi saya tutup di sini. Nah, ini start lab-nya nanti kalau dipencet akan keluar yang seperti di langkah pertama. Nah, AWS sendiri memiliki langkah-langkahnya tapi gunakan bahasa Inggris. Nah, saran saya AWS ini jangan digunakan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini tidak sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi kalau di AWS itu ada langkah-langkah yang berubah. Bisa kita lihat di sini. Nah, sudah mulai berubah pakai bahasa Indonesia di langkah terakhir. Saya takutnya Anda bingung di langkah terakhirnya. Mari kita lihat di sini. Nah, di sini dia tidak ada langkah-langkah ke-7 atau ke-37. Nah, takutnya Anda bingung ya. Nah, di sini juga saya menyarankan untuk menjalankan lab 2 ini, PMC ini untuk membuat PMC ini disarankan memiliki internet yang sangat cepat karena nanti di terakhir juga sangat dibutuhkan. Nah, tapi saya juga akan menggunakan langkah bahasa Inggris dan juga langkah yang ada di presentasi saya. Nah, di sini adalah langkah untuk membuatnya. Ya, oke. Di bagian atas struk ini klik AWS. Nah, di sini ada AWS. Kita klik. Tindakan ini akan membuka AWS manajemen konsol di tab browser baru. Anda akan masuk ke sistem ini secara otomatis. Tipsnya, jika tab browser baru tidak terbuka, biasanya akan ada banner atau icon di bagian atas browser Anda yang menunjukkan bahwa browser Anda mencegah situs membuka jendela pop-up. Klik banner atau icon tersebut dan pilih izin pop-up. Nah, kalau nggak muncul, dilihat pop-up-nya ya. Siapa tahu belum dibuka izinnya. Nah, langkah keempat, atur tab AWS manajemen konsol agar tampil di samping petunjuk ini. Idealnya, Anda akan dapat melihat kedua tab browser pada saat bersamaan, akan lebih mudah mengikuti langkah. Nah, jadi kita tuh disuruh seperti ini ya, nih dua langkah ini. Jadi kita melihat langkah bahasa Inggris dan juga kita melihat eh, PMC atau AWS-nya itu sendiri yang akan kita pakai ya. Nah, langkah kelima di sini kita sudah masuk ke tugas 1, membuat PMC.
Dalam tugas ini, Anda akan menggunakan PMC Wizard untuk membuat PMC Internet Gateway dan dua subnet di satu subregion. Internet Gateway atau yang disingkat IGW adalah komponen PMC yang mengizinkan komunikasi di antara instans di PMC Anda dan internet. Setelah membuat PMC, Anda bisa menambahkan subnet. Setiap subnet sepenuhnya berada dalam satu region dan tidak dapat memperluas zona. Jika lalu lintas subnet dirutekan ke internet gateway, subnet dikenal sebagai subnet publik. Jika subnet tidak memiliki rute ke internet gateway, subnet dikenal sebagai subnet privat. Widget juga akan membuat NAT gateway yang digunakan untuk menyediakan konektivitas internet ke instansi itu di subnet privat. Nah, ini langkah kelimanya, di awal manajemen konsol pada menu service dan PMC. Nah, jadi kita di sini suruh masuk ke service, kita cari PMC. Kita tunggu ya. Nah, nanti ya gambarnya seperti ini ya. Oke, sudah masuk ke PMC. Masih menunggu. Ya, dibutuhkan internet yang agak cepat ya untuk menjalankan agar tidak terlalu lama seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dashboard PMC. Nah, untuk PMC sendiri saya harapkan AWS Anda atau lab AWS ini sudah update terbaru ya, karena takutnya berbeda. Nah, setelah itu kita disuruh mengklik launch PMC, tunjukkan PMC Wizard. Nah, di sini kita klik, tampilannya kan seperti ini. Nah, kalau kalian masih pakai AWS yang tipe lama, kalian akan langsung masuk ke with a single public subnet. Nah, di sini dalam bahasa Inggrisnya kita disuruh memilih PMC with public and private subnet. Jadi kita ikuti saja with public and private subnet. Coba kita lihat presentasi saya. Di panel navigasi kiri klik PMC with public and subnet atau PMC dengan subnet publik dan privat. Opsi kedua, klik select, pilih lalu konfigurasi. Jadi kita di sini suruh pilih select setelah sudah milih. Nah, di sini sudah disediakan oleh AWS itu sendiri ya. IP address-nya 10.0.16, 10.0.0/24, 10.0.1/0/24. Jadi jangan diubah-ubah. Nah, kita cuma tinggal mengisi di sini. Kita lihat langkah yang ada di bahasa Inggrisnya. Kita suruh memberi nama lab PMC. Jadi kita klik di sini lab PMC. Nah, sudah diklik. Nah, kita disuruh milih application yang pertama, yaitu yang A. Di sini kita sedang membuat application yang A, yang sesuai dengan skenario yang ada di presentasi saya. Select the free subnet. Nah, kita di sini suruh memberi nama public subnet 1. Sekali lagi ya, saya sarankan jangan diubah-ubah pakai bahasa Indonesia. Karena takutnya di sininya akan juga berubah dan Anda akan bingung. Nah, setelah itu kita disuruh milih yang application-nya yang A juga. Di sini privat subnet 1. Kenapa diberi nama public subnet 1, privat subnet 1? Karena kalau tidak diberi nama, nanti ada langkah-langkah yang memerlukan public subnet 1 dan public subnet 2, privat subnet 1 dan privat subnet 2. Sini ya. Makanya terus kita disuruh choose creative PMC. Kita disuruh choose creative PMC. Invalid log ID. Mana ya? Apakah sudah ada yang berubah? Lab PMC 10/2 public subnet 1, privat subnet 1. Oh iya, kita lupa untuk mengisi di sini. Nah, di sini ini kita sudah disediakan oleh AWS-nya ya. Jadi jangan diubah-ubah. Saya agak lupa. Kita lihat di sini. IPMC nama lab PMC, application pertama, public subnetnya nama sana public 1, pilih regionnya pertama, privat 1. Nah, di sini ya, tadi yang saya lupa di sini nih. Elastic IP log ID. ID lokasi klik di kotak dan pilih alamat IP yang ditampilkan. Nah, link yang ditampilkan. Now kan choose in the box and select the display address. Ya, kita create PMC. Nah, di sini kita nunggu ya. Sambil nunggu coba kita lihat presentasi yang punya saya. Nah, tampilannya seperti ini. Tadi saya lupa di awalnya. Klik Creative PNC buat PNC. Widget akan buat PNC Anda. Nah, klik oke. Nah, nanti kalau telah selesai akan muncul tulisan PMC successful created.
Kita tungguin di sini. Di sini agak lama ya. Jadi untuk membuatnya jangan terburu-buru seperti saya, nanti takutnya dia kelewat. Masih 47%, masih menunggu. Kita lihat yang ini. Kita di choose, widget, complete, oke. Nah, widget menyediakan dimensi dengan subnet publik dan subnet privat tab Legion yang sama bersama dengan tabel root setiap subnet. Nah, ini gambaran yang sedang kita buat ya. Jadi kita sedang bikin app Legion A, PMC-nya 10.0.0/19, subnet publiknya IP address-nya 10.0.0/24 dan juga ada subnet privat 1 10.0.10. Nah, di sini juga ada gateway. Nah, ini tabel ininya ya. Tabel root publiknya bisa kita lihat, nanti gateway internetnya 000 sama dengan privat juga gateway-nya 00. Nah, subnet publik saya taruh bawah aja deh. Nah, subnet publik memiliki CDR 10.0.0/24 yang berarti berisi semua alamat IP yang dimulai dengan 10.0.0x. Nanti mulainya dari 10.0.0. Subnet privat memiliki CDR 10.0.0/24 yang berarti berisi semua alamat IP yang dimulai dengan 10.0.1. Tugas kedua membuat subnet tambahan. Nah, di sini kita disuruh membuat subnet tambahan. Nah, di sini sudah selesai ya, kita ikuti. Setelah selesai, kita disuruh pencet OK. Oke. Nah, di sini muncul. Nah, work PMC dan PMC kosong ini yang tidak ada namanya, ini sudah dibuat oleh OS-nya sendiri. Jadi, saya harap jangan dihapus ya. Kita lihat di sini. Dalam tugas ini akan membuat dua subnet tambahan di application kedua. Hal ini berguna untuk menciptakan sumber daya di beberapa application untuk memberikan ketersediaan tinggi. Di panel navigasi kiri, klik subnet. Pertama akan membuat subnet publik kedua. Kita lihat di sini. Di sini juga sudah masuk kedua, sama kita disuruh mencet subnet. Ya, cuma bedanya itu pakai bahasa Inggris ya. Nah, di sini banyak banget ya yang sudah disediakan. Makanya kita disuruh beri nama ini kita ya, subnet kita. Jadi agar tidak terjadinya kesalahan langsung banyak banget. Terus kita disuruh apa? Setelah klik kreatif subnet buat subnet lo konfigurasi. Oh, jadi kita di sini disuruh mencari ya, suruh membuat. Kita disuruh kreatif subnet. Nih kita kreatif subnet. Nah, ini di saya sedang ajan ya. Nah, kita disuruh suruh pilih lab PMC. Kita pilih lab PMC. Ya, kembali lagi tadi ajan, jadi saya stop dulu untuk sholat dan menunggu ajan. Nah, setelah kita pilih lab PMC, di sini ada 3 ya, work PMC dan lab PMC, tapi kita disuruh lab PMC kita sendiri. Nah, yang kedua kita disuruh memberi nama public subnet 2. Kita beri nama di sini. Public subnet 2. Setelah itu, langkah berikutnya kita disuruh milih yang B, application B. Di sini application B sudah kita pilih. Nah, di sini kita disuruh masukin CDR bloknya. Disuruhnya 10.0.2 dengan subnetnya 24. 10.0.2/24. Di sini banyak ya pilihannya, tapi kita mengikuti langkah-langkahnya aja. Sudah. Setelah itu kita disuruh kreatif subnet. Kita kreatif subnet kembali. Di sini kita suruh menunggu ya, successful. Kita lihat presentasi saya. Klik kreatif subnet buat subnet lalu konfigurasi. Neoteknya public subnet 2, subnet publik 2, name live VMC, application-nya pilih zona kedua atau yang B ya. CDR-nya 10.0.2, subnetnya 24. Ini tampilannya agak buram ya, karena emang panjang. Subnet akan berisi semua alamat IP yang dimulai dengan 10.0.2. Jika pembuatan subnet berhasil, maka akan muncul tulisan successful kreatif subnet seperti yang di sini ya. Sini kan sudah. Kita lihat langkah berikutnya. Kita disuruh buat privat subnet. Kita kreatif subnet lagi. Oh ya, muncul di sini ya, tuh public subnet 2.
klik Creative Subnet. Di sini kita pilih yang LabVMC juga. Jangan diubah-ubah ya. Nah, kita tulis di sini privat 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 subnet 2. Oke, saya takut salah jadi saya lihat dulu. Subnet 2. Setelah itu kita disuruh milih application yang B. Sama seperti yang public 2 juga. Setelah itu kita disuruh milih CDR-nya. Di sini 3 dengan subnet-nya 24. Coba kita pilih 10.0.3 titik 2 itu ya. Titik 3/24. Hati-hati ya dalam memasuki angkanya, takutnya langsung kita nih ditulis. Nah, kita di sini suruh Creative Subnet. Kita tunggu sampai tulisan successful dan muncul di sini. Lalu klik close untuk klik Creative buat. Sekarang Anda akan membuat subnet privat kedua. Klik Creative Subnet buat subnet, lalu konfigurasi name tag privat subnet 2, LabVMC, pilih agent kedua, CDR bloknya 10.0.3 subnet 24. Nah, seperti ini. Subnet akan memiliki semua nama VPN dimulai dengan 10.0.3. Sama seperti membuat subnet publik, akan ada keterangan jika berhasil membuat subnet. Nah, seperti ini. Lalu klik close tutup. Nah, tutup ini lama di sini yang X. Anda sekarang akan mengkonfigurasi subnet privat untuk merutekan lalu lintas yang terikat internet ke NAT gateway agar sumber daya di subnet privat bisa terhubung ke internet. Sementara sumber daya tetap privat terhubung ke internet sementara sumber daya tetap privat. Hal ini dilakukan dengan mengkonversi tabel root. Root table atau table root berisi serangkaian aturan yang disebut routes atau rute yang digunakan untuk menentukan arah lalu lintas jaringan setiap subnet dalam PMC. Harus dikaitkan dengan tabel root. Tabel root mengontrol perutean untuk subnet. Nah, di sini langkah ke-18-nya kita disuruh masuk ke root table. Kita lihat dulu di sini. Nah, inlet navigation manage. Jadi kita suruh ke kiri. Di sini root table, kita klik. Kita tunggu lagi loading root table-nya. Kita lihat langkah berikutnya. Setelah itu kita pilih, nah yang ini ya, select the root table main yes and PNC lab PNC S1 tuh. Nah, ini lebih enak digedein. Ini sebenarnya bisa digedein nih. Mana ya? Dulu. Nah, kita tarik sampai full. Dia aja balik lagi. Nah, sudah. Oke, sudah. Nah, di sini banyak banget ya PMC-nya ya. Nah, di sini juga bisa kita kecilin. Nah, jadi kelihatan tuh mainnya noise-nya. Di sini juga kelihatan lab PMC-nya. Nah, lebih baik kita cari 67F. Nah, lebih enak seperti ini nih. Klik root PMC, kita cari yang ini 67F. Kita keluarkan. Nah, nanti di sini keluarnya rute ya, yang punya lab PMC yang telah kita buat nih di sini nih. Ini bisa digedein juga kalau nggak salah. Gimana ya gedeinnya? Apa sudah? Oh, ini dia. Nah, kelihatan banget kan tuh lab PMC. Jadi kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di sini dan juga di presentation saya. Pilih tabel with main yes and PMC-nya lab PMC. Kita cari yang main-nya yes. Main yes. Nah, main yes-nya ini. Jadi yang pertama ya kita pilih sini. Dia balik lagi. Nah, kita pilih. Nah, pilih tabel itu dengan main yes sama dengan lab PMC. Perlu untuk melihat PMC-nya. Nah, seperti ini. Di panel bawah klik root table. Oh, jadi kita disuruh melihat root table-nya. Nah, di sini kita lihat root table. Nah, kita ke bawah sedikit. Nah, sudah kelihatan ya di sini NAT-nya 00. Nah, ininya agak ini ya, agak tidak kelihatan. Dan dulu saya coba naikin di sini. Saya coba pelan-pelan. Oh, tidak kelihatan ya. Oh, ininya coba saya naikin. Sebelah sini bisa oh nggak bisa ya. Ya sudahlah. Oh ya, ini bisa kita naikin. Nah, baru kelihatan ya. Destination-nya 10.0.16 apakah sama? Ya, terlihat sama ya.
Nah, kita lihat di sini, oh kita di sini suruh memberikan nama dengan nama private root table, private root table ya. Jadi kita suruh mencari gambar pensil. Ini sudah ada gambar pensil, kita di sini tulis private root table. Oke, kita di sini suruh memberi nama private root table. Jika sudah kita klik save, kita klik save. Ya, kita tunggu dulu, masih loading, masih muter. Kalau nunggu kita lihat dulu yang di presentasi saya. Berarti kan bahwa destination 0 ya, atur dulu. Nah, saya pindahkan ke bawah lagi. Perhatikan bahwa di destination 00 diatur ke target NAT XX, artinya lalu lintas yang tujukan untuk net 000 ini akan dikenakan NAT gateway. NAT gateway kemudian akan meneruskan lalu lintas ke internet. Oleh karena itu, table route ini sedang digunakan untuk merutakan lalu lintas dari subnet privat. Sekarang Anda akan menambahkan nama ke table route agar mudah dikenali. Nah, di sini kita juga disuruh nama nih di kolom name. Untuk table root ini klik pensil, kemudian kita ketik private root table dan klik save yang tadi telah saya lakukan ya. Di paling bawah klik tab subnet association. Sekarang Anda akan mengaitkan table root ini ke subnet privat. Oh, jadi karena tadi kan kita sudah bikin ya privat 1, privat 2, nanti kita disuruh ini gabungkan. Jadi kita lihat di sini sudah jadi privat root table, kita suruh ke association ya. Nah, subnet association-nya ini masih kosong ya. Nah, kita di sini suruh klik edit subnet association, privat subnet 1 dan privat subnet 2. Jadi kita disuruh milih. Kita pilih di sini privat 1, privat 2. Kita lihat di destination yang telah kita lakukan. Pilih privat 1 dan privat 2. Privat 1 dan privat 2. Anda akan ulas kolom satu untuk melihat nama subnet. Klik cek simpan. Sekarang Anda akan mengurus tabel seperti yang digunakan oleh subnet publik. Nah, jadi kalau sudah kita disuruh save. Yuk, save, save association. Nah, pastikan ini privat subnet 2 dan privat subnet 1 ya. Kita saya cek dulu, ya betul ya, sesuai dengan itunya kita save association. Nah, kita gedein dulu di sini. Nah, di sini root table itu tertulis ada 2 subnet. Pastikan harus sama ya, 2 subnet. Sudah kita lihat ada 2 subnet dan tulis ada telah successful. Kita di sini suruh milih yang root table-nya no, mainnya no, NPNC-nya lah PNC. Jadi kita disuruh kayak tadi lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita disuruh ke root table lagi. Coba kita masuk ke root table-nya lagi. Kita masuk sini. Mana kreatif root table? Coba kita lihat di sini. Oh, kita tutup. Kita balik lagi. Saya agak sedikit tidak kelihatan ya. Karena kalang mikrofon. Oh iya, ininya ditutup. Nah, root table. Kita sudah masuk ke root table, kita tungguin dulu. Masih loading root table-nya. Tadi ditutup ya di sini ya. Kalau masih kurang ragu, Anda bisa lihat-lihat lagi ya. Sini kita disuruh masuk dari sini. Terus kita disuruh klik root table. Nah, private root table. Nah, kita disuruh pilih. Kita lakukan yang sama. Yang ini. Nah, sudah ada nih. Jadi kita pilih yang ini nih, yang bagian bawah ya. Tuh yang no. Kita besar lagi nih biar di sini biar enak. Referensi, oke, no referensi sesuai dengan langkah yang ada di sini. Langkah ke ini ya, langkah ke-24 kalau di sini di versi saya di langkah 27. Jadi kita pilih
Kita kasih nama sesuai langkahnya. Ya, tapi sebelum kasih nama, kita lihat dulu root table-nya benar atau tidak. Biasanya di sini ada root table. Kita kecilin dulu. Tadi saya besar sih root table-nya ya. Reset dia balik lagi. Coba kita lihat di sini. Pilih table. Nah, nanti kayak gini ya. Di kolom nama untuk table root, klik pensil, kemudian di sini kita tidak suruh melihat rootnya ya, langsung disuruh kasih nama. Ya, kita di sini. Ya, kita disuruh kasih nama ya, tidak suruh melihat. Namanya adalah public root table. Sudah, kita kasih nama saja seperti yang diperintahkan. Public root table. Apakah sama tulisannya? Public route ya, route table. Oke, sama, kita klik save. Kita di panel 29 ya, disuruh baru lihat di langkah ke-29 sudah jadi. Ini kecilin dulu. Di sini betul kan detailnya nih. Kita suruh milih root. Kita lihat di sini ada 10.0 IGW lokal. Apakah sama? IGW lokal jalan ininya no ya. Coba kita lihat, ya no, sama. Langkah berikutnya, perhatikan bahwa di sisi 0 diatur ke target IGW yang merupakan internet gateway. Ini berarti bahwa lalu lintas yang terikat internet akan dikirim langsung ke internet melalui internet gateway. Sekarang Anda akan mengaitkan tabel root ini ke subnet publik. Klik tab subnet association. Nah, jadi kita disuruh sama ya langkahnya ya. Kita disuruh milih association di sini. Terus kita klik di sini, edit subnet association. Coba kita lihat yang di bagian bahasa Inggrisnya. Kita pilih public subnet 1 dan public subnet 2. Nah, kita tunggu. Public 1 dan 2 ya. Kita klik. Nah, pilih. Nih, seperti ini ya. Kita pastikan sama ya. 0, 2. Oke, sudah sama. Di sini kita suruh simpan. Nah, nanti akan muncul tulisan successful ada subnet association. Jadi kita save association. Nah, kita sudah muncul subnet association successful-nya ya. Coba kita lihat sini, kita sekarang sudah memiliki root table, 2 root table dengan 2 subnet dengan masing-masing 2 subnet. Nah, kita lihat lagi langkah berikutnya. Nah, ini hasilnya akan seperti ini ya. Nah, PMC Anda sekarang memiliki subnet publik dan privat yang dikompresi di 2 application. Seperti gambar ini, application A dengan PMC-nya 10.0.0 subnet 16, subnet publik satunya di sini. Bisa kita lihat 10.0.0 subnet 24. Terus ada subnet privat. Nah, di sini juga ada gateway NAT ya. Sini ada gateway internet juga. Subnet privat 1 seperti 0.1. Terus ada application-nya subnet publik 2 seperti 0.2. Terus ada subnet privat 2. Nah, di sini kita juga sudah melihat tabel root publiknya ya. Lokal, gateway internet, dan gateway NAT. Tugas ketiga, membuat grup keamanan VMC. Jadi ini hampir sama kayak firewall ya. Dalam tugas ini Anda akan membuat grup keamanan VNC yang bertindak sebagai firewall, kan, virtual. Anda menunjukkan instance dan mengenalkan satu atau beberapa grup keamanan dengan instance. Anda dapat menambah aturan untuk setiap grup keamanan yang mengizinkan lalu lintas ke atau dari instance terkaitnya. Nah, ini langkah ke-35. Di mana aplikasi klik security group. Kita lihat di sini, ada ya, Liga 1 ya. Ya, kita klik, kita cari di sini. Saya agak terhalang ya. Jadi, maaf. Ini di tempat security group. Sudah masuk security group. Sebenarnya ini ada yang disediakan sama AWS-nya ya, tapi kita di sini disuruh membuat choose creative security group. Nah, kita suruh men-choose, kita pilih creative group. Di sini juga harus hati-hati yang buatnya ya. Kita suruh menulis web security group. Kita ikuti saja. Web.
security group. Harusnya group biasanya. Grup. Nah, fixnya enable HTTP. Nah, sini kita disuruh milih, kita disuruh ngetik malah. Enable HTTP access. Kita ikuti saja, kita disuruh ketik. Enable HTTP-nya besar semua. HTTP aksesnya kecil. Akses. Ini kalau salah. C-nya 2. Ya, hati-hati juga dalam penulisan ya. Takutnya berpengaruh, tapi ini tulisan deskripsi. Kita disuruh la VMC. Jadi kita tutup dulu. Kita lihat di sini la VMC. Nah, kita lihat juga di bahasa Indonesianya ya. Di panel habis kiri klik security group, grup keamanan, klik create security group, lalu konfigurasi. Di sini kita lihat ya, nama grup keamanannya web security group, terus deskripsinya enable HTTP access atau aktif ke akses ke HTTP. Nah, di sini adalah PMC. Nah, bentukannya seperti ini. Di panel input rules atau masuk pilih add rule. Nah, di sini kita disuruh input rules terus add rule. Nah, di sini juga harus hati-hati ya. Kita di sini suruh memilih HTTP. Kita pilih HTTP. Nah, di sini HTTP. Lalu mana HTTP-nya ya? Oh, di mana? Oh, ini dia. Sudah muncul HTTP-nya. Terus kita suruh pilih anywhere IV 4 ya atau IV 4 di sini kalau salah. Anywhere sudah. Anywhere. Terus di deskripsinya permit web request. Nah, kita bikin deskripsi di sini tulisannya reset permit web, kalau nggak salah ini ya membolehkan masuk ya web R-nya q tulisannya e e ESTS ESTS permit web request STS. Nah, kita di sini suruh kreatif grup, scroll down atau scroll ke bawah ya. Ini juga ada butnya, tapi kita tidak disuruh ngapa-ngapain dengan di sini. Kita disuruh yang awal inbound khususnya saja, terus kita klik. Sudah kita klik kreatif seperti grup. Ya. Nah, kita tunggu agak lama. Kita lihat presentasi saya yang berbahasa Indonesia. Di sini, nah, suruh add rule, kombinasi pengaturan berikut HTTP, anywhere, mana saja ya kalau di sini ya. Deskripsinya permit web request. Nah, ini tampilannya ya, web security group, enable HTTP. Ini websnya pakai PMC, di sini tulisannya anywhere ini ya maksudnya anywhere IV4 ya. Jadi jangan salah ya. Oh, sudah jadi. Nah, kita lihat dulu bahasa Indonesianya, gulir ke bagian bawah. Deskriptif. Anda akan menggunakan grup keamanan ini dalam tugas selanjutnya. Ketika muncul emergent SC, setelah saya akan muncul tulisan kreatif security successful. Nah, seperti ini. Kita masuk ke security successful ya. Jadi harus successful ya. Tadi saya agak kaget kok nggak ada ya. Ini sudah ada nih. Nah, kita lihat setelah itu kita sudah masuk ke langkah ini ya, keempat. Tugas keempat. Menunjukkan instance server web. Ini tugas terakhir nih. Dalam tugas ini akan meluncurkan instance dalam tugas ini Anda akan meluncurkan instance EC2 ke PNC baru. Anda akan mengkombinasikannya instance agar bertindak sebagai server web. Nah, kita masuk ke EC2. EC2 ini yang ini ya. Saya ini bulutnya kurang ke atas. Kita klik service. Nah, seperti yang tadi service. Di sini kebetulan saya sudah ada ya. Sudah ada atau saya sudah pernah pakai, jadi sudah ada kayak di story-nya. Nah, kalau ini kita tinggal cari aja di sini nih. Puter tuh ada ada ini gitu kan. EC2. Nah, banyak tuh ya sampai key. WX sampai X.
banyak. Ini VMC, carinya di app, EC2 kita klik sesuai dengan pemerintah. Kita di sini suruh launch instance, suruh milih launch instance. Klik launch instance, lalu pilih sini ya, launch instance-nya. Launch instance-nya ada 2. Apakah sudah? Masih belum. Kita tunggu. Nah, di sini kita suruh memberi nama ya. Kita tunggu di sini. Masih terus menunggu. Ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kita terus suruh beri nama web server seperti ini. Ya, diharapkan ya mengikuti aturan saja dulu ya. Nah, ini EC2 dashboardnya, tampilan dashboardnya. Pilih launch instance. Nah, kita di sini suruh milih instance. Kita klik instance. Nah, kita suruh milih launch instance. Launch instance. Ya, di bagian akhir ini tolong hati-hati ya, karena takutnya ini paling krusial ini. Dan saya juga bilang di awal, di sini membutuhkan internet yang cepat. Give name web server. Kita kasih nama web server. Web, agak lambat ya. Saya bilang hati-hati di sini. Emang agak-agak seperti ini. Server. Sudah. Kita beri nama web server. Di sini ada penjelasannya ya. Saat Anda beri nama instansi web, sebuah tag dan menggantikan dengan instance tag adalah pasangan nilai kunci. Kunci untuk pasangan ini adalah nama dan nilainya adalah nama yang Anda masukkan untuk instansi EC2 Anda. Jadi nanti ini jadi kuncinya ya, web server 1. So, kita pilih 1, saya kurangkan 1. Setelah itu kita di sini choose AMI. AMI itu pilih AMI-nya ya. Sebenarnya AMI-nya di sini sudah disediakan ya. Jadi diharapkan jangan diganti-ganti ini tampilannya. Amazon Linux. Kita disuruh pakai Amazon Linux. Nah, ini AMI-nya ya, kernel 5.10/10 tipe dan ini free trial. Berarti gratis ya, udah disediain. Tuh AMI itu nah, kita coba lihat di bahasa Indonesianya. Dalam daftar AMI, maka ke-44 kalau di bahasa saya, cepat yang dalam daftar AMI mulai cepat dan sedia tetap pilih AMI Amazon Linux. Jadi kita benar-benar disuruh milih Amazon Linux yang sudah disediakan. Jadi jangan diganti-ganti. Juga tetap pilih AMI yang AMV atau Amazon Linux 2 default. Nah, yang ini nih default nih. Yang gratis. Jenis Amazon Mechanic Emacs atau AMI, Anda pilih menentukan sistem operasi yang akan berjalan dari sistem yang Anda luncurkan. Jadi kalau Anda salah-salahan, itu nanti akan error sendiri, akan terjadi error gitu. Nih gambarnya ya. Saya di sini juga tetap milih AMI, tidak saya ubah-ubah. Terus ada kernel. Nah, kita lihat di sini lanjutannya. Kita disuruh milih yang T2 Micro. Nah, T2 Micro itu ada di bagian sini. Lalu di mana ya? Micro. Kita klik kernel. Coba kita lihat di ininya ya. Di pas tipe pertahankan T2 Micro default dipilih. Jenis sistem daya perangkat keras ditekan ke instances. Oh, instansi tipe ya. Kita disuruh ke instansi tipe. Ya, di sini choose instansi tipe ya. Saya tidak baca atasnya tadi. Choose instansi tipe. Kita instansi tipenya belum. Nah, pilih yang tetap pertahankan T2 Micro. Jadi kita tidak boleh ganti-ganti ya. Kita suruh mempertahankan. Nah, di sini kita suruh masukin keyword atau kunci nama ya. Keyword-nya itu pilih pasangan kunci itu dengan instance. Suruh tulisannya pop-k. Nah, nanti kalau kita ganti di ini pakai bahasa Indonesia nih di lab 2 punya WS, nanti namanya bukan pop-k. Jadi harus hati-hati. Jadi saya sarankan tetap pakai bahasa Inggris. Pasangan kunci pop-k yang Anda pilih akan mungkin Anda terhubung
ke instans, ya ini melalui SSH setelah diluncurkan. Meskipun Anda tidak perlu melakukan di lab, ini tetap diperlukan untuk mengidentifikasi pasangan kunci yang Anda atau membuat yang baru saat Anda membutuhkan sebuah instances. Kita lihat tulisannya Podkey gede semua kalau nggak apa enggak ya. Kita tulis di sini. Entar dulu, masih loading. Oh, kita di sini sepertinya disuruh ini milih ya, bukan menulis ya. Tidak seperti yang tadi gitu, kita disuruh menulis. Kita tunggu. Nah, ini kuncinya Podkey. Nah, di sini kita suruh mengkonfigurasi internet. Konfigurasi di network setting. Nah, oh ternyata sudah ada, kita tinggal pencet pop key-nya. Nah, ini network setting-nya. Oh, sudah dibuka ya. Kita lihat di sini, kita disuruh pakai LAPFC. Pakai LAPFC. Hmm, LAPFC. Kita lihat dulu. Sepertinya networknya di sini. Oh, kita pencet edit. Nah, baru tadi saya coba pencet-pencet nggak ngedit ya. LAPFC. Nah, di sini kita disuruh public subnet 2. Nah, tapi di sini public yang 1, jadi kita ganti public subnet 2. Setelah itu kita disuruh enablein autosync public IV. Kita enablein. Setelah kita enablein dual public subnet 2 dimensi next view combination. Under firewall kita disuruh pilih select and existing group. Nah, di sini select existing group kita disuruh milih grup web security group yang telah kita buat. Nih, jadi ini ya. Kita tunggu lagi web security group. Setelah itu documentation ke default. Jadi kita tetap ya default. Kita tetap ya boleh diubah. Jadi kita lihat dulu di sini nih presentasi saya agar lebih mudah dipahami karena ini bahasa Indonesia. Konfigurasi pengaturan jaringan. Langkah 47. Di samping pengaturan jaringan pilih edit lalu konfigurasi. Lab VMC public subnet 2 enable. Ini akan memastikan bahwa instansi berjalan di subnet public 2 dari VMC yang Anda buat sebelum di lab ini. Selanjutnya, Anda akan mengkonfigurasi instance untuk menggunakan grup keamanan web yang Anda buat sebelumnya. Di bawah firewall grup keamanan, pilih select existing security group. Untuk grup keamanan umum, pilih web security group yang kita buat tadi ya. Grup keamanan ini akan memberikan akses HTTP ke instance. Di bagian konfigurasi penyimpanan pertahankan pengaturan default. Nih, jadi kita disuruh pertahankan ya. Jadi yang tadinya tidak tak bahasa Inggrisnya kita sebenarnya bukan tidak boleh ya, tidak diganti gitu, suruh pertahanin. Catatan, pengaturan default ini menentukan bahwa volume root instance yang akan menghosting sistem operasi tamu Amazon Linux 2 yang Anda tentukan sebelumnya akan berjalan pada hard drive SD GV2. Tujuan umumnya berukuran 8 GB. Sebagai alternatif, Anda dapat menambah lebih banyak volume penyimpanan, namun hal itu tidak diperlukan di lab ini. Jadi intinya kita nggak suruh ganti ya di sini ya. Kita suruh tetap aja seperti ini. 8 GMP-nya GV2. GV2 8 GB. 8 GB GV2. Oke. Terus kita lihat di sini. Di sini kita disuruh ke advanced detail. Ini dia advanced detail. Ada apa sih di advanced detail? Scroll down the user data. Nah, kita di sini suruh memasukkan bin bus. Nah, saya sarankan juga di sini untuk hati-hati ya. Karena dimasukkan bin bus ini takutnya ada yang kurang, ada yang enggak. Jadi kita lebih baik kita besarkan. Ini paling bawah nih dimasukin di unsur data. Jadi ngopinya juga hati-hati, jangan kelewatan juga ya sampai sini. Di sini kita copy, salin, kita tempel di sini. Sebagai tanda terima saya, kompilasi script untuk dijalankan pada instansi saat diluncurkan. Luaskan spesifikasi detail. Nah, di sini juga dibilangin ya dalam bahasa Indonesia juga kita disuruh meluaskan. Kemudian ke bagian bawah halaman lalu salin dan tempel kode yang tunjukkan di bawah ini nih kita masukin seperti ini. Script ini akan berjalan dengan izin pengguna root pada OS, namun instance ini akan berjalan secara otomatis ketika instance diluncurkan. Untuk pertama kalinya, script menginstal server web database dan perpustakaan PHP dan kemudian mengunduh dan menginstal aplikasi web PHP di server web. Nah, jadi harus hati-hati. Sudah, coba kita lihat di sini.
summary launch instance. Jadi kita disuruh pilih launch instance. Kita pilih launch instance, kita tunggu di sini. Cepet ya, langsung 75%. Kita sambil menunggu. Kalau ada tampilan nanti kalau di launch instance ada tampilan merah, ini ya harus hati-hati. Kayaknya langkah-langkahnya ada yang salah. Nah, terus kita disuruh view als. Kita suruh view als itu paling bawah. Nih, view als. Ya, kita tunggu ya. Nah, ini mana ininya ya? Dengan saya gedein. Saya gedein. Mana? Oh, belum ada. Kita tunggu. Nah, di sini kita refresh kalau masih belum ada. Nah, sudah muncul punya kita, tapi masih tulisan initializing ya. Jadi dia masih menginstal. Di bagian panel ringkasan, klik kanan launch instance, Anda akan melihat pesan sukses. Pilih view all instance. Seperti yang terjadi ini sama ya, ini juga masih initializing. Tunggu sampai web server menunjukkan dua-dua cek yang lost di proses cek. Nih, nanti terakhir itu sampai seperti ini. Jadi kita sudah nunggu. Nah, di sini di awal sendiri sudah dibilangin ya. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit. Beli icon refresh, segarkan di bagian atas halaman setiap 30 detik untuk mengetahui status terbaru instance dengan lebih cepat. Emang di sini membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang saya sering bilang ya butuh internet cepat itu di sini. Harus hati-hati karena menunggunya lama. Karena kita dikasih waktu durasi juga memakai AWS ini, jadi harus hati-hati. Masih belum, penuh kesabaran di sini ya. Penuh kesabaran. Nah, sampai ini juga nih kasih tahu nih pakai bahasa Inggrisnya ya. Nanti setelah itu kita disuruh pilih web server 1. Nah, sambil menunggu kita melihat presentasi saya yang sudah selesai ya. Salin nilai DNS publik yang terkandung di tab detail di bagian bawah halaman. Nanti kalau sudah selesai kita disuruh milih web servernya. Buka tab web baru, tempel nilai DNS publik dan tekan enter. Nah, ini tampilannya akan seperti ini kalau berhasil ada tulisan Cefilun 100% ya. Tapi nanti setiap itunya ganti. Klik luar untuk melihat isinya. Nah, isinya luar ini seperti ini 100%. Nah, di sini juga ada RDS. RDS-nya ini ada endpoint database susunan paspor, tapi saya belum mencoba ya karena di labnya juga nggak suruh ini. Anda akan melihat halaman web menampilkan logo AWS dan metadata instance. Coba kita cek, masih initializing. Pastikan bin busnya benar ya untuk mengopinya ya. Waduh, masih lama ya. Kita refresh lagi coba. Memang di sini agak-agak mendung ya. Siapa tahu berpengaruh juga gitu. Nah, ini yang sudah jadi itu. Kita kan tadi juga bikin security group, public subnetnya dia Amazon. Itu ada public subnet 1, private 1, di B-nya ada public subnet 2, private subnet 2. Nah, di sini ada table-nya. Nah, ini labnya sudah komplit sebenarnya. Ini langkah terakhir emang harus hati-hati gitu ya. Kita disuruh milih refresh lama 30 detik. Ini harus hati-hati. Makan POPK, web security, monitornya masih disable ya. Nah, kita refresh. Nah, sudah reset. Kita lihat langkahnya kalau sudah reset. Kita disuruh menceklis. Di sini kita checklist. Nah, sudah ada tampilan checklistnya di sini. Kita gedein bisa nggak ya? Ya, dia belum bisa. Dia gimana cara gedenya? Ini nggak bisa dikecilin ya. Sudah mentok sepertinya ya. Sudah mentok. Nah, kita disuruh memilih copy the public IP DNS. Detail. Jadi kita disuruh milih yang public DNS nih. Kita disuruh copy. Sudah kita copy. Nah, terus kita disuruh open tab. Di sini coba kita open. Nah, ini adalah tampilan yang berhasil. Nah, di sini CPU salonnya 0 ya. Jadi jangan panik, saya punya 1 kok 2 ya. Emang tampilannya berubah-ubah gitu loh.
sudah berhasil. Kita lihat di sini, ini seperti sama yang tadi ya. Nah, kita lihat yang bagian nah ya, untuk ini juga kalau masih belum bisa coba pakai Google ini ya, yang di sini nih, yang Google Jendela Samaran Baru atau Incognito kalau nggak salah, kalau pakai Google bahasa Inggris. Coba kita lihat load test-nya, dia berjalan 100% sama no, gitu lah CPU load atau refresh 5 second. Jadi dia merefresh sama 5 detik ya. Coba kita lihat RDS-nya. Nah, ini RDS-nya saya belum berani ngotak-ngatik ya karena di iOS sendiri tidak ada. Labs complete. Selamat Anda menyelesaikan lab. Beli Nlab di bagian atas halaman dan kemudian pilih yes untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin mengakhiri lab. Sebuah panel akan muncul menunjukkan bahwa hapus telah dimulai. Anda dapat menutup kotak pesan ini sekarang. Nih, nanti kalau Nlab-nya seperti ini. Jadi ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Ini sudah berhasil web servernya. Ya, ada yang merah-merah seperti ini, tidak masalah karena sudah berhasil. Dibutuhkan internet cepat juga ya, sama hati-hati dalam ngopi binbasnya. Dan diharapkan pakai bahasa Inggris aja, jangan pakai bahasa Indonesia. Ya, kita tutup Nlab. Kita tutup. Di sini hasil tesnya, manajemen konsolnya juga sudah berhasil. Kita tutup. Sebenarnya kita bisa logout dulu ya, tapi di sini kita langsung tutup aja. Kita langsung tutup saja. Apa kita logout dulu? Biar enak kita logout kali ya, sing out. Oh, reload. Sing out, reload. Nah, sudah kosong, kita tutup di sini. Kita disuruh Nlab. Ya, presentasi saya. Nah, kita di sini suruh Nlab. Yes, Nlab. Kita yesin Nlab, dia masih muter-muter, kita disuruh menunggu. Menunggu lagi ya. Nah, menunggu finalnya nih, tuh. Menunggu final, pilih X. Karena kalau sudah pilih X, kita tutup maksudnya ya. Sudah selesai. Terima kasih untuk melihat presentasi saya dan juga untuk melihat cara menggunakan AWS ya, cara membuat PMC dan langkah-langkahnya. Jadi saya sarankan sekali lagi ya, pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bikin seperti saya, bikin presentasi atau bikin langkah-langkahnya sendiri. Jadi coba dulu gitu. Nah, yang kedua, butuh internet cepat. Yang ketiga juga harus hati-hati ya, di bagian terakhir tuh emang agak-agak sedikit mengkhawatirkan ya. Nah, ini sudah selesai, sudah bisa kita tutup. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau masih ada kekurangan kata-kata. Mohon dimaafkan. Ya, sekian dan terima kasih.